hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat untuk senantiasa mensyukuri atau menyukuri nikmat ini. Semoga semakin hari semakin nikmat terasa dalam diri hadir di tempat-tempat yang barakah seperti ini, khususnya di pagi hari yang mudah-mudahan mendapatkan berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengikutinya dan berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selawat bersambung kepada ahlu baitnya, keluarganya, keturunannya, anak cucunya, serta para sahabat dan keturunan mereka, serta para tabi'in dan siapapun mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan setia, istiqamah. Semoga selawat senantiasa meliputi mereka. Amin ya rabbal alamin. Masyarul kiram, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita juga tidak lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala yang melimpah dari ilmu yang beliau wariskan, dan semoga pula kita termasuk yang punya andil menyebarkan dan termasuk ilmu yang bermanfaat yang senantiasa digunakan. Dan doa kita juga untuk orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, para guru, ustazah kita, abuya, kiai dan nyai kita yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan kepada yang masih hidup, keimanan dan ketakwaan sehingga husnul khatimah, dan yang sudah meninggal semoga Allah berikan rahmat yang seluas-luasnya, Allah ampuni dosa-dosanya dan dilapangkan kuburannya, serta dijadikan surga sebagai tempat kembalinya, dan Allah mengumpulkan kita mereka di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul kiram, masih bab yang sebelumnya atau bab pembahasan kita pada pertemuan pekan yang lalu belum selesai. Babu atau bayanu, dalam satu naskah babu bayanu fadlillahi fi kitabihi ittiba'a sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang Allah mewajibkan dalam kitabnya mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita jelaskan alasan bab ini. Wallahu taala alam. Imam Syafi'i ingin menegaskan lagi bahwa sunnah Nabi SAW secara mutlak dan secara independen menjadi hujjah yang harus diikuti dan ditaati. Sebab sebagian ulama ahlul ra'i misalnya berpendapat bahwa sunnah itu kalau tidak ada hukum asalnya dalam Al-Quran maka dianggap ziyadah ala nas, maka tidak diamalkan. Nah, Imam Asy-Syafi'i ingin tegaskan di sini, Allah mewajibkan kita mengikuti sunnahnya dalam kitabnya. Nah, siapa yang beriman pada Alkitab, Al-Quranul Karim, maka dia mesti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu ijtihad yang seperti ini walaupun datang dari ulama-ulama besar, tetapi ada ulama-ulama besar yang lebih banyak, jumhur, yang berpendapat atau yang mengikuti apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i pada bab ini, itu wajib, fardu. Imam Syafi'i sengaja mengutarakan kata fardu, bukan hanya sekedar kata wajib. Mungkin wallahu alam, karena sebagian mazhab membedakan antara fardu dengan wajib, antara fardu dengan wajib. Kalau fardu itu nassan fi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan wajib di bawahnya. Oleh sebab itu Syafi'i wallahu taala alam, ya, menurut yang saya pahami, beliau sengaja menggunakan fardu di sini karena fardu di atas
wajib menurut sebagian. Walaupun jumhur menyamakan antara fardu dengan wajib. Antara fardu dengan wajib. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Maka wajib menggunakan atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Artinya, andainya kita baca hadis, ya khususnya kita yang tidak hafiz Quran, lalu tak mengetahui ada hukum asalnya dalam Al-Quranul Karim, dan kita juga tidak mengetahui bahwa hadis ini sudah dinasakh hukumnya, atau ulama ijma' tidak mengamalkannya, maka kita wajib mengikutinya. Wajib mengikutinya. Tapi kalau kita tahu bahwa Al-Quran ada yang menyalahinya, kemudian ulama sepakat untuk tidak mengamalkannya, mungkin karena nasakh dan sebagainya, maka kita tidak boleh mengamal dan mengikutinya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah. Qala Syafi'i rahimahullah, saya ulang kembali supaya tidak dijelaskan seperti kemarin, panjang sekali. Mudah-mudahan masih ingat, kalau tidak buka rekamannya kembali. Nah, qala Syafi'i wada'a Allahu rasulahu min dinihi wa fardihi wa kitabihi al-mawdi' alladhi abana jalla thanu annahu ja'alahu 'alaman li dinihi. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, telah memposisikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, min dinihi, meletakkan posisi Nabi dalam agamanya, wa fardihi, dalam kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkannya, wa kitabihi, dan dalam kitabnya Al-Quranul Karim, al-mawdi' alladhi, suatu posisi yang abana jalla thana'uhu, yang Allah sendiri menjelaskannya langsung, annahu ja'alahu 'alaman lidinih, bahwa Allah telah menjadikan Nabi sebagai alaman, sebagai tanda, sebagai bendera bagi agamanya. Artinya Nabi harus, sebagaimana pasukan wajib mengikuti kemana bendera, wajib mentakzim dan menghormati benderanya. Bendera harus diangkat tinggi, tak boleh, bendera tak boleh dijatuhkan. Iya, jangan coba-coba merendahkan bendera. Maka Nabi SAW adalah alaman, sebagai bendera yang harus senantiasa dinampakkan, harus dikedepankan, harus diangkat dan dijunjung tinggi-tinggi dan disucikan. Alaman lidinihi bimaftarada min ta'atihi. Dengan apa? Dengan sebab Allah telah memfardukan, masih menggunakan kalimat farada di sini, min ta'atihi, untuk mentaatinya. Wa harrama min ma'siyatihi, dan Allah mengharamkan maksiat atau durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita katakan kan malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini ayat sifat malaikat, mereka tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan, artinya tidak bantah. Ya, sebagian kita tidak bantah, cuman malaikat lihat, wa yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang diperintahkan. Kita kan, saya tidak bantah lah, cuma tidak percaya. Apa beza tidak bantah, tidak percaya? Ya tak? Saya tidak bantah tapi tidak, apa namanya itu? Ya kalau bahasa kasarnya munafik namanya kan? Tidak. Jadi bukan hanya sekedar tidak durhaka, tetapi juga wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi beda tuh ya. Oh, saya tidak benar itu sunnah Nabi SAW, cuman tidak pas dilaksanakan. Itu aja. Jadi membantah tidak namanya nih, bantah. Nah, tapi kalau belum sanggup, kesanggupan memang jadi barometer. Kalau memang tidak sanggup, jangan dibantah, bukan jangan dipaksa, Bang. Boleh dipaksakan. Ya, untuk kita, jangan orang. Kita harus paksakan. Oh, saya misalnya ketika awal-awal dulu tahu jenggot tak boleh dicukur, tengok jenggot begini-begini kan, tidak sanggup saya, nanti marah istri saya kan, itu kan, tidak sanggup. Itu lain hal. Atau kalau tidak sanggup tuh misalnya, ya, misalnya mak kita, ayah kita gertak, kalau kamu berjenggot jangan pulang-pulang ke rumah, nanti payah saya. Ya tak? Itu boleh tidak tinggalkan? Boleh tidak tinggalkan? Tinggalkan orang tua atau tinggalkan ini? Tinggalkan dulu sementara.
Habis itu belikan obat jenggot untuk ayah, tumbuh jenggotnya. Oh indah juga jenggot saya katanya. Habis itu nanti dapat rekomendasi kita, ayolah jenggot kita sama-sama katanya. Ya oles kan waktu malam, jangan waktu. Nah pas dia tidur disuruh, ya perlu dipijit enggak? Dipijit. Ini pijit yang bagus, dia gini-gini kan. Biasa tumbuh jenggotnya. Tengok cermin, masya Allah, cantik rupanya. Tengok ke mak saya ada jenggot, masya Allah. Maknya suka juga. Kalau perempuan tahu rahasia jenggot, kata Syekh kami, pasti dia suruh laki-laki berjenggot semuanya. Tentu enggak tahu masalahnya. Iya. Ada kisah, tapi enggak usah lah, panjang lagi nanti. Ya, yang mahu nanti duduk sekhusus. Baik kaum muslimin, ini panjang lagi nih. Dan ceritanya agak kemudah-mudahan dikit. Nah, itulah tentu kan ada tua-tua semua. Ya. Nanti khusus majelis anak muda. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Allah wajibkan taat kepada Nabi SAW dan haramkan membantah atau maksiat kepada Nabi SAW. Melawannya tak boleh. Nah, ya. Wa abana min fadilati. Allah jelaskan keutamaan Nabi SAW. Allah lebihkan keutamaan Nabi SAW dalam banyak ayat. Misalnya tidak boleh kita mengangkat suara depan Nabi SAW. Tak boleh kita mendahului Nabi SAW, baik perbuatannya, perkataannya, bahkan derajatnya. Tak boleh kita mendahulukan diri kita dari Nabi SAW. Dan bahwasanya beliau itu dipilih dari keturunan terbaik, ya tak? Dari keturunan, makanya Allah pilih Nabi dari Quraisy. Allah pilih di antara Bani Kinanah Quraisy. Kemudian Bani Israel dipilih Kinanah. Dari Bani Ibrahim dipilih Ismail alaihi wa ala abi salam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini juga sudah kita jelaskan, bima qarana minal imani bi rasulihi ma'al imani bihi. Karena Allah sudah menggandengkan, Allah sudah menyertakan iman kepada Rasul itu dengan iman kepadanya sendiri. Maka tidak sah iman seseorang kepada Allah bila tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah kekeliruan cara pandang orang-orang yang ingin menyamakan agama-agama yang samawi ini, yaitu agama Yahudi, Nasrani, Islam, dengan alasan sama-sama agama Ibrahimiyah, dari agama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab apa? Kalau kita umat Islam, benar. Apa sebab? Kita beriman padamu Musa, kita beriman pada Nabi Isa alaihissalam, sah? Bahkan beriman kepada seluruh agama, kepada seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi, sampai pada kullun amana billahi wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sudah 64 juga ayat, baru semalam dibaca mau tidur. Nah, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak beda-bedakan. Nah, mereka mungkin tidak dikatakan sama, ya jelas tidak. Mereka sudah kufur kepada nabinya sendiri. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil disebutkan, dalam perkataan Musa dan Isa alaihi wassalam diingatkan bahwa akan datang setelahku seorang nabi namanya Ahmad, wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berimanlah kalian kepadanya. Sekarang mereka beriman tak pada Nabi Muhammad? Tidak kan? Beriman tak orang Yahudi dan Nasrani pada Nabi Muhammad? Tidak beriman. Berarti mereka, kau tidak beriman apa namanya? Kah? Takut rupanya tuntutnya. Non muslim lah, oke lah, non muslim. Gitu aja kok payah. Non, apabila non muslim, kafir mereka. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak beriman kepada semuanya, jelas, maka tidak mungkin dikatakan bahwa kita satu rumpun dengan arti semuanya benar, tidak mungkin. Memang asalnya satu rumpun, cuman ada yang sudah kena virus. Ya, kalau udah kena virus selalu parah sekali. Terpaksa ya dia apa? Nah, artinya dikeluarkan, tidak bisa dipakai lagi. Jelas Pak? Bapak marah nampaknya. Sesuai pendapat saya nih.
Baik kaum muslimin. Ini Allah dan Rasul yang mengatakan itu. Ya, siapa yang tidak Nabi katakan, ini ayat sudah jelaskan. Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani." Andainya Musa hari ini masih hidup, pasti dia tidak boleh kecuali jadi umat saya. Itulah Nabi katakan alaihi salatu wassalam. Kemudian anda itu. Makanya kalau ada orang yang mengklaim misalnya Nabi Khadir masih hidup, lalu dia mendapatkan wangsit dari situ. Saya bilang wangsit biasanya dari syaitan tuh. Iya Pak, wangsit dari syaitan ya. Tidak pernah dapat wangsit Pak. Tidak, alhamdulillah, syukurlah. Tidak pernah bertapa, itu masalahnya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, misalnya dia dapatkan suatu petuah, karena semuanya klaim dusta ini, semuanya klaim dusta bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam, karena dalil-dalil semuanya. Silakan baca kitab Imam Ibnu Hajar Raudhun Nadhir fi Akhbari Khadir. Dia sebutkan bahwa dakwah Nabi Khadir itu sudah lama mati, walaupun kita tidak ketahui kapan matinya. Berapa banyak Nabi yang kita tidak tahu kapan matinya. Iya, benar Pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat meninggal apa sebab? Karena Nabi dalam banyak hadis menyebutkan bahwasanya dia berdiri di akhir-akhir dia akan meninggal, bahwa dia setelah 100 tahun tidak ada lagi jiwa yang bernyawa. Setelah 100 tahun tidak ada lagi satu pun yang bernapas hari ini di atas permukaan bumi yang masih hidup. Jelas? Berarti Khadir termasuk yang hidup waktu itu misalnya masih hidup, berarti sudah mati. Oh, enggak ada pengecualian. Di mana kecualiannya? Saya ketemu sama Khadir itu saya tidak bisa terima. Ya, sebab banyak klaim dusta. Kalau memang ketemu, ayo ajak saya ketemu. Masa dia tidak sekolah, tidak menuntut ilmu, bisa ketemu Khadir. Awak dah lama untuk ilmu, tidak pernah ketemu Khadir, enak aja. Iya Pak ya. Ini keimbo kojonya. Iya. Ke gua, tiba-tiba bisa ketemu Nabi Khadir. Iya Pak. Awak lampuin nuntut ilmu Pak. Sampai sampai berombun badan kita tidak tidur di lapangan tu. Karena nuntut ilmu ya. Sampai jam 2 malam bermuzakarah. Habis itu dah pergi pula ke mana-mana untuk ilmu. Haji dah 15 kali pula. 15 kali ya. Anda bisa ketemu Khadir. Dah pernah berdoa ya. Dulu kan memang diisukan dulu atau pernah dulu juga kita baca bisa ketemu Khadir pun coba pula berdoa. Ikut pula prosedurnya, SOP-nya. Tidak ketemu juga. Tidak ketemu juga. Mungkin karena mungkin ada syaratnya lagi, harus ikut aliran tertentu kayaknya ya. Harus ikut tentu baru dapat berbohong untuk bertemu dengan Nabi Khadir. Cuman karena jalur saya jalur ilmu yang tak boleh berbohong, akhirnya tidak bisa ketemu Nabi Khadir. Nah, tuan-tuan mau ketemu? Mau ketemu? Siap berdusta. Nah, siap berdusta. Serius ini. Nabi Imam Bukhari tidak ketemu dia. Imam yang 6 tidak ketemu, Imam 4 tidak ketemu, Ibnu Hajar tidak ketemu, Imam Nawawi tidak ketemu. Tiba-tiba Pak Haji iya, Allah musta'an, bisa ketemu. Ya Pak. Padahal ke masjid sekali Idul Fitri, Idul Adha kan. Bisa ketemu Nabi Khadir. Allah musta'an. Jadi kalau nak ketemu harus siap berdusta. Siap? Alhamdulillah, tidak siap. Baik. Jadi siapapun yang ingin beriman pada Allah mesti beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun sampai Nabi Isa nanti alaihissalam, Nabi Isa dah wafat atau belum? Masih hidup. Di mana? Di langit itu di mana? Atau di mana-mana ada langit? Ya, kaum muslimin dan muslimat. Karena kemana-mana kita ada langit di atas. Tapi tetap kan kemana-mana pun kita pergi dia tetap di atas. Alhamdulillah. Kita yang kemana-mana Pak, bukanlah langit yang langit tetap di situ. Iyalah. Yang kemana-mana kitanya. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam ketika Nabi di Mi'rajkan bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj,
Tuan-tuan tidak ada peringatan Isra Mi'raj, jadi lupa. Itulah kaji itu, bahwa di malam Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit ke berapa? Ya pengurus harus cepat tanggalnya. Ya tidak ada peringatan Isra Mi'raj, itu masalahnya. Jadi lupa di langit ke? Subhanallah, ini akibatnya. Ini akibat langsung tidak ada peringatan ini. Baik, di langit kedua. Baiklah kaum muslimin, baca hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lalu kita lanjutkan. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti turun pakai syariat mana dia? Syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak percaya, tunggu beliau turun. Ya, karena kalau tentu tidak teliti. Katanya setiap berita harus teliti dulu kebenarannya. Ayo, tunggu sampai Dajjal turun. Jangan antum jadi pengikut Dajjal. Yang tidak percaya dengan berita yang Nabi sampaikan, nanti kalau turun Dajjal, ikut siapa dia? Ya kalau tidak ikut Nabi, ikut Dajjal. Nah, tapi di waktu itu nanti baru dia menyesal. Ternyata apa yang dikatakan Nabi alaihissalam benar. Nabi Isa alaihissalam akan turun menggunakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi dengan tegas mengatakan ketika Nabi Isa turun, dia akan mematahkan seluruh salib. Karena salib itu, ya, Nabi Isa tidak pernah disalib. Tidak pernah disalib. Maka keyakinan bahwa Nabi Isa disalib adalah tidak benar. Makanya ketika dia turun, itu yang dia patahkan dulu supaya umat tidak disesatkan. Oh, ternyata Nabi Isa turun, salib yang dipatahkan. Dia bunuh Kendi, itu Kendi, Pak. Kendi. Apa namanya? Bahasa sini apa? Kendi. Akramakumullah. Tidak tahu, Pak ya. Celeng. Bukan celengan. Kon dia. Tidak tahu juga. Subhanallah. B2 B1? B2 tak tahu juga. Pak ya. Allah musta'an. Dia nanti akan bunuh saya tidak mau ucapkan, tapi Bapak harus juga saya ucapkan itulah. Beliau tahu sebenarnya, tapi tidak mau juga mengucapkan. Bapak tahu kan? Assalamualaikum. Tahu kan B2 kan? Alhamdulillah. Ini kadang yang tak bagus-bagus itu harus pakai kiasan sebenarnya. Allah musta'an. Makanya orang Arab itu kalau menyebut nama binatang depan kita selalu diiringi dengan bahasa atau dengan doa akramakumullah. Semoga Allah memuliakan anda ketika menyebut nama-nama hewan itu. Allah musta'an. Tapi ini yang bagus-bagusnya, pas lagi marahnya dibilang pula kita hewan dia. Orang Arab itu memang begitulah karakternya ini. Cuma akhlaknya bagus. Kalau kita akhlaknya kurang, karakternya lumayan bagus. Kita lembut-lembut, Pak. Cuman akhlaknya suka pendendam. Bagus ya? Suka pendendam. Khilaf masalah 1-2 masalah fikih, besok tidak mazhab saya lagi, tidak kawan. Kadang ngakunya mazhab Syafi'i, Pak. Cuma tidak sependapat, dia kunut, awak tidak kunut, besok tidak boleh lagi kita jadi imam oleh dia. Apa sebab Ustaz Asman itu tidak kunut? Dia sudah keluar dari mazhab Syafi'i. Padahal masih banyak imam-imam pengikut mazhab Syafi'i yang tidak kunut. Tapi sayang kita itulah, tidak boleh salah satu pun. Pada Imam Syafi'i bilang pada Yunus bin Abdul A'la, walaupun kita tak sepakat dalam suatu masalah pun, kita tetap bersaudara. Jelas tuh? Yang beda satu begini-begini, nanti satu begini aja, satu sekali begini, tiba-tiba dipatahkan, nanti katakan kawan. Jangan. Tidak boleh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, faqala tabaraka wa ta'ala. Sudah habis waktu sih. Ini biasanya isyaratnya. Isyarat. Takut orang dah pergi kan? Baik. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Pemecah fokus atau apa namanya, refreshing, agak refreshing aja. Baik. Ya, karena memang harus sedekah subuhnya harus hidup ya. Sedekah subuh harus hidup. Nah, jazakumullah khairan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha.
Naam, intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahidun subhanahu ayyakuna lahu walad. Ini ayat sudah kita sampaikan semalam, bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam seluruh naskah kitab Risalah ini, subhanallah, beliau mungkin khilaf dalam menukil, dan ramai ulama Syafi'iyah dan selain Syafi'iyah, ulama-ulama besar mulai dari murid-murid beliau tetap tidak mengingatkan yang ini, dengan berbaik sangka kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau hafiz Quran sejak umur 7 tahun, dan barangkali kan kita selalu berhusnudzan, dan memang harus berhusnudzan para ulama. Tapi Imam Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala mengomentari ini ketika mendapatkan naskah, seluruh naskah dari kitab dengan lafaz itu, dengan lafaz mufrad wa rasulihi, pada wa rasulihi, ya, maka Imam Ibn Ahmad Syakir memeriksa dalam seluruh qiraat, karena beliau juga ahli di qiraat, hafiz Quran juga, ahli qiraat. Di qiraat yang masyhur yang 7 dicari, yang qiraat 10, qiraat 14, qiraat asy-syadzah tidak ditemukan. Baru dia katakan, aballahu ayyakuna kitabun kamilan illa kitabahu. Allah tidak mengizinkan ada satu pun kitab yang sempurna, tak ada salah kecuali kitabnya sendiri, Al-Quranul Karim. Jelas? Nanti sebentar lagi Imam Syafi'i juga akan membetulkan apa istilahnya, dibilang salah, tentu tidak boleh menyalahkan, ya. Dibilang khilaf, kalau masalah khilafiyah tak boleh juga disalahkan, katanya. Itu apa lagi namanya? Saya bingung juga kadang cari kata-kata salah, takut salah ucap, ya. Kaum muslimin dan muslimat. Nanti Imam Malik sendiri, guru Imam Syafi'i yang terbesar, juga dalam menyebutkan nama rawi terjadi juga silafnya. Maka betullah kata Syekh, dan dikatakan oleh para ulama, tidak ada satupun kitab yang sempurna kecuali kitabullah. Karena kitabullah itu kalamullah, perkataan Allah. Perkataan Allah adalah sifatnya. Makanya siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, dia sudah keliru besar, karena sesungguhnya kalau seandainya masih makhluk bisa ditiru. Alhamdulillah Al-Quran tak bisa ditiru orang, sebagaimana orang tak bisa, makhluk tak bisa meniru Al-Khaliq. Maka Al-Quran karena dia bukan makhluk, maka tidak bisa ditiru oleh makhluk. Kalau perkataan Nabi, walaupun Nabi adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, dan makna dari ucapannya itu wahyu yang Allah turunkan kepadanya, tapi tetap bisa ditiru oleh orang. Kenapa? Karena Nabi makhluk. Sehingga perkataannya masih bisa ditiru. Maka ada kumpulan hadis palsu dan tidak ada kumpulan ayat palsu. Jelas? Tapi kumpulan ayat-ayat konstitusi ada. Orang nak cuba mengajak kita untuk meninggalkan kitab suci untuk mengaku pada ayat-ayat konstitusi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Macam-macam perangai orang. Macam-macam perangai. Kadang-kadang orang yang terlalu memperturutkan akal seperti orang kehilangan akal. Betul itu. Orang yang terlalu memperturutkan akal seperti orang yang kehilangan akal. Sejak kapan pula ayat-ayat konstitusi harus lebih tinggi daripada ayat-ayat suci? Namanya aja ayat suci. Ayat suci. Kalau ini konstitusi, ya konstitusi harus diikuti memang, tetapi tak boleh didahulukan dari ayat-ayat suci. Sebab konstitusi tak bisa menentukan surga dan neraka. Ya, bacanya belum tentu berpahala. Kalau ayat suci berpahala. Tidak mungkinlah kita mendahulukan konstitusi daripada ayat-ayat suci. Jelas? Ya Pak? Jelas tuh? Tapi bukan maksud saya Bapak harus langgar konstitusi, tidak. Konstitusi harus dihormati. Tetapi ayat suci harus lebih tinggi daripada konstitusi. Makanya kemarin ketika datang ayat konstitusi melegalkan
miras, bapak gelisah enggak? Gelisah ya? Ya, biar lebih jelas nanti di khutbah nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan di khutbah nanti. Insyaallah. Insyaallah kalau tidak berubah judulnya nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa qala, kemudian Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih." Hanyalah orang-orang beriman itu orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Di sini memang berperan. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinuh. Bila mereka bersamamu dalam suatu perkara yang sudah disepakati, lam yazhabu, mereka tidak pergi hatta yasta'dzinuh, sampai mereka minta izin kepadamu. Jadi kalau sudah sepakati jangan dilanggar. Kalau kita masya Allah, mungkin pernah saya nukil kemarin, pernah kata Mendiang Gus Dur, pernah dengar dia ketika menyebut karakter bangsa-bangsa, di antara yang dia sebut adalah kalau orang Jepang, dia itu banyak bekerja, sedikit bicara. Kalau orang Cina gimana? Kan ada anekdot. Kalau ada orang ribut-ribut macam Cina karam kalian ya, ya kan? Orang Cina banyak bicara, banyak kerja, ya kan? Dia sebut lagi orang Korea begini dan seterusnya. Cuma tidak sebutnya orang Indonesia. Lalu wartawan nanya, kalau orang Indonesia gimana Gus? Ya Gus, di Indonesia lebih unik lagi katanya. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ya tuntun mau protes sama Gus Dur, saya meninggal. Itu perkataan beliau ya. Jadi orang Indonesia lebih unik lagi, hebat lagi karakternya. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Ini ayat ini orang Indonesia ini parah nih. Dah disepakati, dah dirapatkan berkali-kali, dah habis pula anggaran negara untuk rapatnya, lain tiba-tiba yang dikerjakan lain. Makanya Indonesia ini kalau masih begini, bukan sulit maju, tak akan pernah maju. Serius ini. Kalau masih begini terus, ya kalau benar apa kata yang Gus Dur tadi, kalau benar kata beliau itu, maka orang Indonesia tak akan pernah maju. Lain yang disepakati, lain yang dituruti. Iya itulah. Dan mohon maaf, ini mental kita mungkin dalam banyak kalangan masih ada. Ya misalnya, kalau kita ngaji misalnya seperti ngaji kita, baca hadis, dosa tuan-tuan saya dulu. Ketika saya pernah ngikuti kajian di Jakarta, Riyadhus Shalihin, datang satu hukum fikih lah ya. Lalu oleh ustaznya bilang, memang ini menurut hadis seperti ini. Menurut Imam Nawawi juga seperti ini. Cuman kita tidak biasa seperti ini. Jadi kaji itu hanya untuk diketahui. Walaupun beda dengan hadis, beda dengan yang dikatakan ulama, tapi kita dah suka begini kan. Kan itu masalahnya. Kan sudah membudaya. Bagaimana lagi? Nanti kalau kita tegur, kalau kita perbaiki, ribut orang. Memang ada dakwah yang benar tuh yang tidak ribut? Siapa yang paling pandai berdakwah? Nabi atau kita? Nabi. Bikin ribut enggak? Serius ini tuan-tuan. Ada enggak Nabi yang tak diributkan oleh umatnya? Ada enggak? Sebutkan. Semuanya ribut. Di dakwah itu memang ribut tuan-tuan. Bukan dakwah yang ribut, orang yang meributkannya. Karena kecuali berdakwah di kalangan yang sudah masya Allah. Ya, kalau sempat kita diundang, andai-andai ini, tidak benar ini. Andainya sahabat masih hidup sekarang, suruh saya ceramah, ya suruh baca hadis Nabi, gimana kira-kira? Ribut mereka? Ribut? Ya enggak. Nah kalau ada semangat jemaah, misalnya seperti semangat sahabat, ya suruh impak 1 miliar untuk Masjid Zaid, langsung keluar. Berlomba dia, bapak 1 miliar, enggak, saya 10 katanya. Saya seluruh harta saya. Ada yang ribut? Ada yang ribut. Ada enggak yang meributkan? Ini 4 miliar, lalu bapak ini, enggak, saya enggak lama lagi mungkin mati, saya 10 katanya. Oh, enggak, dengar sana 15 saya. Dengar sana enggak, saya semuanya. Ada yang ribut? Belum ada kasus orang berebut bikin masjid, ya, bikin masjid, saya yang biaya semuanya. Yang satu ingin dia, yang satu ingin ada. Ada? Di kita maksudnya. Kalau enggak, udah lama selesai.
kaum muslimin. Tidak ada. Nah. Jadi kalau kita dakwah di depan orang yang memang sudah lebih bagus dari pendakwa ni. Tapi kalau seandainya dakwah di kalangan yang masih, mohon maaf, ya masih belum berilmu, lalu disampaikan ilmu, yang otomatis ada yang ribut dan ada yang manut. Tidak semua ribut. Kalau dikatakan umat masyarakat tak siap menerima, sebenarnya bukan masyarakat, lebih banyak ustaznya yang tak siap. Serius ini. Kalau masyarakatnya ngangguk-ngangguk dia, entah ngangguk basa-basi tak tahu ya. Yang jelas ketika kita sampaikan begini Nabi, iya ustaz ya. Mau ikut Nabi, mau ustaz ya. Alhamdulillah, aman aja kita keluar, tak ada yang protes, tak ada yang cegat. Pas ceramah pekan depannya ada ustaz lain lagi. Ya, pekan depannya jadwal kita sudah dianulir. Apa sebab? Ustaz provokasi. Berarti yang tak siap siapa? Yang tak siap siapa? Ustaznya, bukan jemaah-jemaah. Kadang-kadang siap-siap aja kok. Karena pada asalnya orang yang tak tahu tentu dia ikut. Tapi setelah diberitahu yang keliru, akhirnya dia ngikut. Jelas? Nah, jadi sebenarnya yang tak siap kadang bukan masyarakat, tapi lebih pada petinggi-petinggi yang merasa terancam kepentingannya. Makanya yang paling sibuk dulu menentang dakwah para nabi itu siapa? Orang rendahan atau orang petinggi? Alhamdulillah, dah paham rupanya ya. Dah paham ya? Ya, baik petinggi agama maupun petinggi masyarakat lah. Negara belum ada waktu itu, masyarakat. Nah, dia merasa terancam. Nah, inilah yang selalu memprovokasi penguasa. Orang-orang yang merasa terancam itu. Semoga di zaman ini nggak ada lagi. Kalau nggak lebih ramai Allah musta'an. Tapi insyaAllah ta'ala kaum muslimin dan muslimat, yang namanya Islam itu pasti ada segolongan yang menegakkannya murni seperti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jaminan. Nabi katakan, entah siapa orangnya, mungkin dia insinyur, mungkin dia tentara, mungkin dia polisi, mungkin dia petani, mungkin dia dosen, mungkin dia pimpinan dan sebagainya. Kan Nabi tak menyebutkan nama ormasnya, enggak ya? Misalnya ormas ini, ormas itu, tidak. Dia tidak sebutkan negaranya atau bangsanya, juga tidak mesti orang Arab. Tidak mesti orang Arab. Yang penting akan ada segolongan umatku yang berdiri di atas kebenaran, tak peduli orang menghina dan merendahkan. Siapa mereka ya Rasulullah? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya murni seperti saya dan para sahabatku hari ini beragama. Jelas? Kalau gitu kita maksum. Kalau gitu ya, tidak ada salah, tidak ada dosa semua. Salah antum. Sahabat ada tidak yang berdosa? Ada. Mereka diridhoi tidak oleh Allah karena dosa itu, karena kebaikannya? Ini kebaikannya. Makanya setiap manusia, kata Nabi, pasti banyak salah. Cuman mereka kesalahannya dikit, kebenarannya banyak. Kalau kita, entahlah, wallahu a'lam. Semoga kebanyakan benarnya. Oleh itu, walaupun kita ingin mengikut murni seperti mereka, Allah tidak katakan kalian mesti bebas dari dosa semuanya, tidak. Cuman ikut jalan cara mereka beragama. Dia tidak nambah, tidak bermodifikasi, dan tidak banyak kreasi dalam beragama. Kalau masalah dunia, sunnah Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Untuk masalah duniawi kalian lebih paham, diserahkan oleh Nabi secara terbuka. Nak ke masjid pakai onta, sekarang di Indonesia onta lebih mahal dari motor. Jangan paksakan pakai, bangkrut nanti Pak. Paham tak? Ini ada yang bilang kalau gitu ke masjid jangan pakai motor, nak pakai onta katanya. Ini tidak tahu sunnah nih, tidak tahu sunnah. Makanya saya katakan kalau antum kenal sunnah, tahu mana bid'ah. Tapi kalau kenal bid'ah, tidak akan tahu sunnah dan tak kenal jelas? Tentu dah lupa lagi nih. Ulang lagi nanti ya. Bila anda mengenali sunnah, ya, bukan namanya, hakikatnya, anda pasti mengenal mana yang bid'ah. Tapi kalau antum mengenali bid'ah saja, ya, biasa dengan bid'ah, ya, tak akan mengenal mana sunnah, mana bid'ah.
Makanya selalu datang ungkapan mikrofon bid'ah, handphone bid'ah. Ini bid'ah yang dianjurkan. Makanya ini yang bid'ah hasanah itu betul. Makanya sebenarnya para imam yang membagi bid'ah dengan hasanah itu, kalau tuan-tuan lihat contohnya semuanya adalah tentang sarana dan fasilitas, bukan ritual dan ibadah tertentu, hanya penyertanya saja. Ya antum dulu baca Quran pakai hafalan, orang dulu ya, kemudian pakai batu tulis atau pakai kulit kayu, sekarang pakai Android, ya tak? Tak pakai Android. Kan alatnya berubah, Al-Qurannya berubah, cara bacanya berubah. Jelas kaum muslimin muslimat. Ini yang disebut oleh para ulama yang di bid'ah hasanah. Kalau ini kita memang bukan lagi tidak boleh, wajib kadang. Wajib. Misalnya mikrofon ini bid'ah hasanah, betul. Mikrofon bid'ah hasanah. Makanya mengembangkan mikrofon ini bisa jadi wajib. Misalnya di Masjidil Haram, wajib tidak pakai mikrofon? Wajib. Kalau tidak nanti imam sudah tahiyat, ini masih rukuk nanti. Ini bid'ah yang wajib. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Izz bin Abdus Salam rahimahullah ta'ala ketika membagi bid'atul 5. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah, sesuai dengan keadaan. Betul itu. Tapi semuanya tidak ada beliau mencontohkan dengan ritual. Lalu ketika kita memahami Imam Al-Izz bin Salam, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka contohkan dengan sarana dan fasilitas sah. Lalu kita contohkan dengan ritualitas. Makanya berarti salah paham tentang bid'ah. Apa sebab? Karena tidak mengenali sunnah. Jelas? Kalau jelas selesai kita. Tidak nambah lagi. Kita sempurnakan perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sampai alinea ke 240-nya. Jadi orang-orang dulu itu sifatnya bila bersama Nabi dalam suatu masalah yang sudah disepakati, mereka tak keluar daripadanya kecuali minta izin pada Nabi SAW. Ini orang beriman. Nah, faja'ala kamal ibtida'il iman, maka ini perkataan Imam Syafi'i. Allah lalu menjadikan sempurnanya awal keimanan itu, bukan tamamnya, enggak, ibtida'nya dari awal baru dikatakan iman itu sempurna. Allazi ma siwahu taba'un lahu, bahwa yang selain dia mesti mengikutinya, bahwa selain daripada iman ini mengikutinya, yaitu al-iman billah tsumma bi rasulih. Jadi iman pada Allah dan Rasulnya. Yang lain ikut. Iman pada hari kiamat karena ikut Allah dan Rasul. Iman pada malaikat tahunya dari Allah dan Rasul. Iman pada kitab tahunya dari Allah dan Rasul. Kalau tanpa Rasul tahu kita malaikat? Ya mungkin versi yang lain. Tapi versi yang sahih kita enggak tahu. Tentang hari kiamat tahu kita? Enggak, kecuali versi yang lain. Seperti versi bahwa 2014, 2012 terjadi kiamat. Ramadan 2020 terjadi lentuman keras. Jadi kemarin? Enggak juga ya. Karena ada ramalan baru. Tahu Pak, ramalan baru 2086. Bapak nak nyaksikan bertahan hidup. Nah, itulah 2086. Nah, masih lama. Saya pun kemungkinan besar ya kalau ikut aturan yang ada, bukan maksudnya sunnatullahnya hari ini, kalau saya sudah enggak ada lagi. Bagi Bapak ya. Bapak ada berapa, Pak? Baru? Dibilang baru kata beliau 55, berarti sampai 86 nih. Berarti perlu 31 tahun lagi. Ya, katanya kiamat. Darah ramalan baru. Akan lahir ramalan terus. Karena peramal masih tetap banyak. Maka tidak perlu. Yang seperti ini tidak perlu kaum muslimin. Ini versi yang tidak diajarkan Nabi SAW. Yang tidak usah menghabiskan waktu untuk itu, tapi habiskanlah waktu untuk yang Nabi arahkan. Madza a'dattalaha, apa yang kau siapkan untuk kiamat itu. Falau amana 'abdun bihi, andainya seorang hamba beriman padanya, maksudnya pada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yu'min bi rasulih, tak beriman pada rasulnya, lam yaqa' alaihi ismu kamalil imani abadan, takkan sempurna imannya selamanya.
Maksudnya sempurna dasarnya, bukan sempurna akhir. Kan ada sempurna akhir, sempurna awal. Tak kokoh, tak diterima imannya dari awal. Nah, hatta yu'mina bi rasulihi ma'ah, sampai betul-betul beriman kepada rasulnya bersama imannya kepada Allah tabaraka wa taala. Sekira sampai di sini jelas ya? Ya, belum selesai. Hah? Kita lanjutkan lagi. Ini Pak, sejam lagi Pak. Saya melanjutkan ini semalam 1 jam 15 menit. Lanjutannya sampai selesai. Masih siap? Yang lain enggak, Bapak sendiri yang ngangguk, yang lain enggak. Oh gitu ya. Kita lihat itu sudah berapa menit? Sudah 50, udah cukup loh Pak. Hampir sejam. Soalnya kalau tambah sejam 15 menit lagi, takut orangnya minggu depan tidak datang lagi. Dah diambil semuanya pekan lalu katanya. Ya kita cukuplah sampai di sini dulu. Ini kaji ini masih bersambung insyaallah taala. Tapi tinggal penegasan dari ayat-ayat yang akan disampaikan, hadis dan ayat yang akan disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan karena hadis yang akan beliau sampaikan ini mungkin perlu penegasan dan penekanan lagi. Barangkali bagi yang baru mendengarkan yang berkaitan dengan beberapa masalah tauhid, wallahu taala alam, maka kita undur pada pelajaran yang akan datang insyaallah taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.